ya. Kesimpulannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, misalnya seorang nyonya 25 tahun, gravida 1, para 0, abortus 0, hamil 8 minggu. Janin intrauterin. Ya. Normal. Nah, kalau normal di mana dia ANC-nya? Puskesmas boleh di FKTP. Tapi kalau tadi nyonya dulu hamil 8 minggu dengan permasalahan anemia gitu ya, atau KEK, atau misalnya obesitas, atau lagi misalnya saya bikin banyak deh kompleks dengan permasalahan KEK, kemudian riwayat TB paru, putus pengobatan, kemudian HIV, tambah satu lagi sipilis. Itu kan kompleks ya, dengerinnya aja udah pusing. Nah, pokoknya yang bikin saudara pusing, diagnosisnya lebih dari 3, artinya nggak boleh di puskesmas. Ya, harusnya dirujuk ke FKRTL. Tahu singkatan FKTP apa? Fasilitas pelayanan tingkat primer, FKRTL, rujukan tingkat lanjut, gitu ya, rumah sakit, ya bisa RSUD. RSUD tuh rumah sakit pemerintah itu kebagi 3. Ada Madya, RSUD Madya, kabupaten nih. Nanti saudara kan ISIP ya, bisa di RSUD Kabupaten Tangerang, bisa. Kalau dekat KTP, KTP-nya Tangerang, nah di situ. Tapi kalau misalnya KTP-nya Kebonjeruk, RSUD Kebonjeruk, gitu misalnya. Puskesmasnya Puskesmas Kecamatan Kembangan, misalnya, gitu ya. Jadi Madya. Terus berikutnya Utama, ya biasanya rumah sakit provinsi. Kemudian paling tinggi nih, kayak RSCM Paripurna, ya RSCM. Kemudian pokoknya rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikannya juga rumah sakit yang lengkap. Ada koas, ada SP1, ada SP2, ada S3 bahkan. Atau mau lengkap lagi ada siswa bidan, siswa perawat. Itu biasanya rumah sakit paripurna tuh. Misalnya apa selain RSCM? Jawa Barat? Jawa Barat apa Jawa Barat? Hasan Sadikin. Kemudian Jogja. Jadi rata-rata rumah sakit pendidikan yang tua-tua, bukan yang FK baru. Misalnya Fakultas Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun. Baru denger kan? Tenang aja, ntar lagi bikin spesialis obgyn. SPOG lulusan mana? Ibnu Khaldun. Salah gue ya, misalnya begini ya. Janggut, cingkrang, mestinya gitu ya. Enggak kayak ini, kalau ini jangan, bukan rasis ya, bukan. Bercanda. Nah, enggak, maksudnya supaya saudara mendapatkan gambaran bahwa akan didirikan sekian ratus fakultas kedokteran baru, ya. Akan didirikan spesialis prodi pendidikan spesialis obgyn sekian puluh lagi yang baru, ya. Gunadarma sekarang udah punya FK kan? Dulu tuh sekolah ini tempat les komputer. Iya, awal mulanya di ruko. Sekarang bisa bikin FK. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dokter semua? Karena Bapak Ibu dokter harus menjaga mutu lulusan FKUI. Bukan cuma sekedar bisa belajar USG atau mengerjakan USG obstetrik dasar terbatas, tapi juga harus bisa melakukan ANC secara menyeluruh atau terintegrasi, gitu ya. Kenapa? Tugas Bapak Ibu semua adalah melakukan deteksi dini. Jadi dirujuknya masih bagus, masih pakai lipstik, masih bisa HP-HPan pasiennya. Bukan dirujuk udah kelenger, udah apno, shock hipovolemik derajat 4, apno. Ya udah, kita tinggal bantu doa kan. Iya, mau ngapain lagi, RJP udah gak bakal kepanggil, ya. Nah, jadi saudara harus menemukan ibu-ibu yang abnormal untuk saudara rujuk, ya. Rujuknya bukan rujuk selamanya, untuk penegakan diagnosis pasti. Kalau misalnya di rumah sakit udah dirujuk, wah bener nih diagnosisnya preeklamsia berat dengan preeklamsia dengan perburukan udem paru. Nah, kan artinya nggak boleh balik lagi puskesmas.
Tapi kalau misalnya tadi yang nyonya tadi 8 minggu, ternyata anemianya anemia defisiensi besi. Bisa balik kan? Dokter, lakukan tata laksana di puskesmas, kasih tablet tambah darah, edukasi gizi, gitu ya, lifestyle modification, gitu ya. Nah, yaudah biarin, kebetulan. Nah, ya jadi intinya itu. Nah ya, hasil pemeriksaan terintegrasi kita lihat dokumentasi, komunikasi, rujukan dan kesimpulan. Ya, tugas Bapak Ibu semua. Ini kenapa? Aki sekarang kan di sini. Tadi Prof Ovi udah bilang ya. Ini, udah bilang belum? Udah. Jadi angka kematian ibu di Indonesia ini data udah hampir 6 tahun nih. Tapi nggak berani pemerintah mengeluarkan data terbaru. Soalnya macam-macam kan. Matinya karena longsor atau matinya karena longsor jadi nggak bisa ke rumah sakit. Itu susah, masih susah. Jadi matinya karena longsor maksudnya ketimbun longsor. Yeah. Tapi matinya karena misalnya jalanannya longsor jadi dia nggak nyampe-nyampe, munculnya di Instagram, di gotong-gotong gitu, itu mereka masih susah. Jadi terakhir 2020. Target berapa target Aki? 2030? Biar tahu. 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ya. Aki di mana yang 0? Ada. Iya, betul. Singapura. Ya. Terus Korea Selatan tuh. Pokoknya prinsipnya ada. Kenapa ada yang dari Korea Selatan? Kayaknya gue banget gitu misalnya. Ya kan biasa kalau kita lagi diskusi lagi kuliah gini, terus ada yang kayaknya gue gitu. Langsung menceritakan pengalaman pribadi biasanya gitu. Nah, jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak Aki nggak? Iya dong, makin banyak ibu hamil. Berapa ibu hamil di Indonesia dalam waktu 1 tahun? Tebak. Jangan banyak bukan angka. 100.000 boleh, ayo ada. Nih grup ini. 1 juta boleh, berapa lagi? Nih saya kasih tahu ya, ibu hamil di Indonesia setiap tahun, believe it or not, 5 juta. Nah, makin banyak ibu hamil, makin tinggi risiko mati nggak? Iya. Apalagi yang hamil tadi, pakai TBC, pakai HIV, pakai KEK, ya. Gitu. Paham ya? Kenapa? Nah, artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri, ya. Bapak Ibu, ntar misalnya nih, udah lulus dokter dulu ya, udah isyip dulu ya. Iya. Ketemu jodoh, menikah, ya. Oke. Lulus dulu dokter, ya. Aku ingat namanya ini, waktu EP4 namanya siapa saya? Ali, ya Ali ketuanya. Sekarang masih ketua? Ketua angkatan nggak ganti. Oh nggak ganti ya? Sampai kapan juga sampai lulus? Tahu berapa tahun sampai mati ya? Ya udah kita doakan Ali sehat ya, amin. Tapi mau diganti kak? Gak ada yang mau gantiin. Gak ada yang mau gantiin, ya pusing ya ngurusin kalian semua ya. Doa Ali makasih ya, aduh. Nah jadi misalnya, yang penting saudara lulus dokter dulu, ya, udah isyip dulu, baru menikah, ya. Karena ijazah S1 itu untuk orang tua. Yang menyekolah kita kan orang tua, bukan pacar kita kan. Okay. Ya, nanti kalau mau bisa SP1, SP2 ya insya Allah rezeki gitu ya. Baik, nah mau punya anak berapa? 2 atau 3? Kenapa 3 sayang? Tadi satu yang itu. Hah? Maunya 2. Oh maunya 2, ada yang mau 3? Gak apa-apa, itu hak reproduksi perempuan. Perempuan punya hak reproduksi. Kapan, berapa mau punya anak berapa, jarak antar anak berapa, terus mau KB apa, itu hak reproduksi perempuan. Ibu-ibu harus tahu dan harus mengajarkan. Karena di Indonesia budayanya hak reproduksi terabaikan.
tergantung suami. Dia udah capek punya anak, tapi perempuan semua, udah 4. Suku di Sumatera Utara yang pakai marga udah jelas banget ya. Kan harus punya anak laki. Gitu. Ini gimana misalnya anaknya 5, perempuan semua? Nah, ya. Nah makanya saudara, ada yang 3? Gak apa-apa boleh. Kenapa Ali 3? Ini diskusi aja. Enggak nanya. 3 bersaudara. Nggak nanya. Iya, enggak nanya. Oh bukan, maksud saya. Oh, Ali 3 bersaudara. Oh ya. Kita pakai bahasa Indonesia ya, bukan pakai bahasa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada yang mau lebih dari 2, nggak apa-apa. Itu kan hak reproduksi juga. Lucu banget. Jangan karena nggak enak nih, Arieta galak nih kayaknya 2 aja deh. Ada yang mau 5? Ali 5. Jangan kali. Nah sayang sekali di Indonesia itu KB, saudara perhatikan jalan nggak KB-nya? Kenapa? Contohnya artis kan kalau ditanya mau punya anak berapa? Sebanyak-banyaknya kan? Nah terus anaknya masih digendong, masih kecil, udah hamil dia, udah gitu ke Instagram, sini kan garis 2, terus gini, puji Tuhan, anak positif gitu ya, garis 2. Nah itu edukasi bukan ke masyarakat, edukasi untuk anak banyak. Padahal apa-apa kan sekarang juga udah selalu makin mahal kan, bukan makin murah. Nah itu yang harus saudara sampaikan. Misalnya sesimpel saudara memberikan penyuluhan di SMP atau di SMA nanti. Jadi kita sudah tahu sperma ovum ketemu, jadi zigot kan. Tapi dapat konsep nggak? Nanti mau menikah umur berapa? Mau punya anak berapa? Antar anak berapa? Harus ada rencana. Dan kita juga jangan jahil kalau teman kita menikah nih misalnya, terus langsung nanya, kapan isi? Semua kehamilan itu prinsipnya harus diinginkan dulu, ingin hamil dulu, baru direncanakan. Setelah direncanakan, dipersiapkan, ya. Jangan kayak orang Indonesia sekarang, pasien-pasiennya sekarang pas nikah lagi mens, supaya bulan depan udah nggak mens, udah hamil. Padahal dia nggak tahu sakit apa. Taunya ada komorbiditas gitu ya. Itu terapkan di saudara sendiri. Jangan sampai anak lulusan FKUI misalnya preeklamsia dengan perburukan tadi udem paru lah. Gitu. Ya artinya tensinya nggak tahu berapa. Gitu ya. Oke. Dah. Terus udah dokter umum. Nah, sekarang Bapak Ibu dokter ini alhamdulillah stase pertama di Obgyn, di modul kesehatan perempuan ya. Karena banyak sekali nanti kalau udah jadi dokter umum, begitu lihat pasien yang melendung, udah sono ke bidan, ke KIA yang PIC-nya atau PJ-nya bidan. Dokter umum nanti seringnya apalagi ISIP saudara akan berperan sebagai observer. Iya, jadi nggak ngapa-ngapain, gitu. Paling belajar dikit, gitu. Nah terus nanti seringnya tuh, jadi saudara nanti biasanya zaman dulu, mudah-mudahan zaman saudara enggak ya. Dokter umum itu di poli umum, batuk, pilek, ya ringan sih, tapi yang lain lah, TB apa gitu. Sama begitu hamil kasihnya ke bidan. Kenapa? Bidan-bidannya di sana atau di rumah sakit rata-rata lebih senior dari saudara. Ya udah gitu SPOG-nya bete harus ngajarin saudara, periksa dalam berapa gitu, dia bete karena harus pelayanan. Makanya saudara di sini harus puas-puas belajar. Apalagi di rumah sakit pendidikan yang pasiennya masih bisa dipegang sama koas. Misalnya Koja, terus mana? Tebet puskesmas, rumah sakit nek. RSUD boleh ya? Oh RSUD boleh. Maaf, gue yang salah.
Iya. Benar-benar RSUD Tebet. Boleh. Sering ngerujuk ke sini juga. Makasih ya sayang. Terus mana Koja, Tangerang. Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan itu selalu berusaha untuk partus normal. Nah, jadi mudah-mudahan saudara bisa dapat pasien di Budi Kemuliaan. Cuman banyak siswa bidan juga di sana. Ya, jadi ya pinter-pinter lah membawa diri, ya. Baik. Nah, terus jadi harus bisa berperan sebagai first responder atau first liner dan menjadi rujukan. Jangan bidan kan diajarkannya yang normal aja. Dia nggak tahu murmur tuh bagaimana. Meriksa tiroid yang benar dari belakang apa dari depan, sebetulnya dia nggak tahu. Kita nggak usah ngetes juga, nggak usah. Ya, tapi dia tidak diajarkan bagaimana mendeteksi atau mencari hasil pemeriksaan fisik yang patologis. Bapak Ibu kan diajarkan, ya apa namanya, auskultasi, ya perkusi, auskultasi begini, perkusi, auskultasi, tahu bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, murmurnya sistolik, diastolik. Nah itu memang porsinya atau kompetensinya Bapak Ibu semua, ya. Jadi inilah yang digunakan pada saat Bapak Ibu screening menggunakan ilmu sebagai seorang dokter umum, ya. Oke, nah USG menilai nih kompetensi dokter umum ya. Jadi baru FKUI sama UGM aja yang mahasiswanya atau koasnya diajarin ANC terintegrasi USG obstetri dasar terbatas. Ya, nama panjangnya gitu, bukan USG aja, USG obstetri dasar terbatas. Kalau yang advance tidak terbatas punyanya Arieta. Iya, makanya iya kompetensinya memang di dasar dan terbatas. Oke, buku KIA. Nah, ini buku KIA. Saudara harus kenal dua-duanya. Yang ini yang 2023 ya. Tipis gini aja ya. Tapi juga suka tidak terisi. Terus Kemenkes dengan cerdasnya 2024 menerbitkan segini tebal. Ya. Nah, ini aja nggak keisi, apalagi yang tebal. Tapi saudara harus bisa dua-duanya. Ya, kan yang bisa survive yang beradaptasi ya. Nah, adaptasi bisa dua-duanya, ya. Nah, apa sayang? Udah bisa. Nah, dulu nih. Nah, sekarang ya, trimester 1, 2, 3. Ya, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ntar siap-siap mau berubah lagi. Di Indonesia kan harus bisa beradaptasi terhadap perubahan ya. Mau 8 kali habis ini, tapi nggak tahu kapan mau keluar. Mudah-mudahan udah lulus. Jadi nggak usah pusing lagi kan, tapi tinggal adaptasi aja 8 kali. Ya, sebelum minggu ke-12, 24, 28, 30, 38. Kapan ketemu Bapak Ibu semua? Ya, 1 dan 3, K1 dan K5. K-nya ada berapa? 6. Apa singkatan K? Kunjungan. Bagus sekali. Nah, ini kalau ini cepat ya. Nah, tugas dokter ya, deteksi dini menemukan penyulit medis obstetri. Obstetri apa? Artinya yang berhubungan dengan kehamilannya. Kalau kagak hamil, kagak ada penyulit itu. Misalnya preeklamsia, HAP, HPP, ya. Nah, kalau yang non obstetri, kayaknya sombong bener ya, non obstetri diganti ini udah penyulit medis, medical pathology. Apa tuh medical pathology? Misalnya, yang bisa ada sebelum hamil, apa? Semua. Kalau saudara anamnesis, jantung, paru, ya, DM, ya, apalagi? Ya semua organ lah, ginjal segala macem gitu ya. Jadi harus bisa mendeteksi. Tapi terbanyak yang bikin mati apa sekarang? Ibu, penyebab kematian maternal terbanyak. Anemia itu faktor risiko. Dia mati bukan karena anemia, matinya karena HPP. HPP ada dua, perdarahan ada dua, HPP sama HAP. Yang paling cepat bikin mati HPP. HAP mati juga, tapi lebih lama daripada. Nah, artinya saudara harus waspada dan bisa melakukan tata laksana sebagai dokter umum di puskesmas bila ketemu HPP. Tapi harus bisa mendeteksi faktor risiko. Apa nih yang bakal jadi HPP? Pernah dengar
empat terlalu apa? Nomor 1 terlalu muda. Berapa? 20 ya? Oke. Terlalu tua? 35 ya. Nah, terlalu banyak? Pernah dengar Grande Multipara? Gravida berapa? Gravida 5. Ya, jadi itu resiko. Kemudian terlalu dekat. Berapa? Jarak antara anak yang ideal berapa? 3. Ideal bagus 3 tahun. Ideal 3 tahun. Tapi di Indonesia suka susah. Ya tadi masih digendong udah hamil. Jadi banyak nanti di daerah pada saat saudara iship, sini gendong, sini gandeng, sini hamil. Kayaknya ketemu begitu. Ya, udah ya. Itu terlalu. Jadi faktor risiko tuh terlalu. Ya, sama 3 terlambat pernah dengar? Apa terlambat pertama? Terlambat mendeteksi bahwa ini harus dirujuk. Ya. Kemudian terlambat kedua, terlambat mencapai ke fasilitas kesehatan rujukan. Yang ketiga, terlambat, maaf sebentar, terlambat mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Misalnya ke RSUDB, objinnya ada 2, tapi dua-duanya lagi PIT ke Jakarta. Nggak ada yang mau ditinggal. Enak aja gue ditinggal, gue capek sendiri, gue ikut ah, gitu. Ya apa? Oh, connect APN, connect. Itu. Ya itu masuk ke program pengampuan aja. Tapi keputus. Bentar lah, sebentar. Tarian. Iya dok. Iya dok. Jadi saya berharap pada 2026 ini biar tidak satu ada program apa yang dieksekusi ya yang sudah mulai dilaksanakan gitu ya. Ya dari rencana sampai 2028 kan ada ya. Iya. Yang apa dia sekarang mau silakan. Iya baik dok. Ini Tadi dokter Adi kita saya ya mohon izin dokter, mohon maaf. Apakah ini terkait dengan bidang pengembangan pelatih atau rencana yang dapat kami usulkan dari bidang pelatihan? Oke, dua ya. Satu tadi kita ini yang untuk pengembangan atau penghadiran pelatihan ya. Oh iya dokter. Baik modul-modul paket modul yang klasik punya DMPK maupun ada yang pelatihan dari lingkungan maupun dari Iya dokter. ya ini Iya, dokter. contohnya dokter Arena ada ANC Westi Tempatan. Oh iya dokter. Ya itu ada kan gitu ya. Iya dokter. Kalau kita sinkronkan dengan modulnya JPK gitu ya. Oh baik Itu dokter. satu hal ya. Ya. Baik dokter. Yang hal lain adalah yang lain yang terkait dengan bidangnya dokter Arita, bagaimana pelatih kita ya pelatih yang merupakan modal yang asli dari mereka ya bisa dari segi jumlah dan kompetensinya bisa di programnya gitu ya. Kemarin kan dokter Arita datanya sudah data pelatih kita ya. Iya dok. Registrasinya ya, mungkin datanya ada di simak kita ya, kemudian apakah ini nanti program apa selain pendanaan dan berikutnya adalah yang kandidat yang apa namanya sekarang kan harus pakai sertifikat kan ya negara kita ya, seperti itu ya. Iya. Ya pelatih JPK itu bukan hanya mengakui saya pelatih JPK, kan buktinya apa ya? Iya. Ada sertifikat yang dikeluarkan oleh JPK bahwa kualifikasinya apa begitu kan. Baik dok. Nah, ini penting kali ya, itu sebagai penghargaan kita pada benar-benar gitu ya. Baik dok. Ya
bahwa ini pengakuan JNPK ini status status sertifikasinya gitu kan, penting sekali guys, supaya sertifikat JNPK juga punya itu punya nilai gitu ya. Itu dokter ya. Ya dokter. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Omo, Dokter Wahdi, Dokter Ratna, Dokter Ahmad, Dokter Budi Prasetyo, Dokter Suryo, dan Dokter Kaika serta seluruh peserta rapat JNPK pada siang hari ini. Mohon izin menyampaikan untuk pelatihan, rencana-rencana pelatihan maupun rencana-rencana pengembangan pelatih yang dapat saya utarakan di sini adalah mengingat sekarang masih berjalan program pengampuan di rumah sakit, yaitu Paripurna Keutama, Utama Kemadya, dan bahkan sekarang diperluas dokter program pengampuan oleh Menteri Kesehatan yang sebelumnya hanya di rumah sakit menjadi diperluas ke FKTP. Jadi RSUD Madya melakukan pengampuan ke FKTP. Nah, di situ kita bisa bekerja sama atau bahkan kita mencari dokter-dokter SPOG anggota JNPK yang bertugas di RSUD Madya, karena nanti pelatihan saat ini memang masih pilot project dokter, pelatihannya di 3 kabupaten di Jawa Barat, Bogor, Bandung, dan Garut. Itu para SPOG-nya yang turun melatih sampai ke FKTP memang rata-rata adalah pelatih JNPK, atau kalau bukan pelatih JNPK adalah subspesialis Obginsels dokter. Jadi ada sekarang untuk di 3 kabupaten itu ada sekitar 15 sampai 20 SPOG yang melatih ke FKTP. Pelatihannya hybrid, ada pelatihan semuanya selama 10 minggu itu 1 minggu 1 hari hanya selama 2 jam diberikan teori baik berupa materi maupun pembelajaran melalui video. Kemudian minggu depannya puskesmasnya diberi tugas untuk melakukan apa yang telah diberikan minggu lalu itu dalam bentuk video. Jadi fokus utamanya adalah ANC terintegrasi USG obstetri dasar terbatas, tapi kita tidak gunakan USG-nya karena di sini ada bidan perawat dan juga bidan praktik mandiri. Maka ANC terintegrasi pemeriksaan ANC dan deteksi dini, fokus preeklamsia dokter. Jadi bagaimana puskesmas itu mampu menemukan preeklamsia sedini mungkin, utamanya kurang dari 20 minggu dokter. Kemudian kita ajarkan di situ bagaimana melakukan juga tata laksana kegawat daruratan maternal neonatal seperti tata laksana eklamsia dan HPP ya, menggunakan kerja sama tim di puskesmas. Nah, nanti kalau pilot project ini juga sudah selesai didampingi, ada program berikutnya yaitu didampingi selama 6 bulan. 1 bulan sekali, 4 kali online dan 2 kali offline. Kita menilai bagaimana tim di FKTP atau puskesmas itu melakukan tata laksana kegawat daruratan obstetri dengan menggunakan kerjasama tim. Ya, itu nanti akan dilakukan offline 2 kali dokter. Nah, setelah ini pilot project selesai, nanti akan direplikasi ke seluruh Indonesia, ke 514 kabupaten. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk JNPK agar bisa berpartisipasi dokter dalam pelatihan ini. Nah, pelatihan ini memang tidak seperti yang sudah dipunyai JNPK, Ponet, atau misalnya Gadar Matneo juga dari Kementerian Kesehatan. Tapi maksud saya di sini agar JNPK menjemput bola dengan mengajukan anggota JNPK yang bertugas di RSUD itu di 514 RSUD untuk menjadi pelatih atau berpartisipasi dalam pelatihan ini dokter. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua itu kita bisa menggiatkan lagi ponek dokter, karena semua RSUD Madya harus mampu ponek. Nah, kita dapat bekerja sama dengan JNPK dalam hal ini P2KT atau P2KS gitu dok. P2KS mungkin dok ya yang lebih cocok. Nah, ini juga nanti untuk RSUD Madya di 514 kabupaten. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, artinya JNPK bisa bekerja sama sebagai penyelenggara pelatihan ponek untuk 514 rumah RSUD 514 RSUD kabupaten. Demikian dokter. Sementara yang dapat saya sampaikan 2 hal pelatihan tersebut dokter. Mudah-mudahan JNPK bisa menjemput bola dan bisa bekerja sama dengan ke 514 kabupaten tersebut. Demikian dokter. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Terima kasih Dr. Rita. Saya kira mungkin nanti secara khusus ya, Ya. bagaimana secara kelembagaan JNPK ya. Nanti karena Dr. Rita secara organik juga mengamati ya. Ya dok. Bagaimana JNPK itu ini tadi kan ini walaupun ini kan kerjasama jatuhnya ya. Ya. Karena Dr. Arieta dalam hal ini kerjasama ini Kementerian Kesehatan dengan POGI ya. Pokja ya. Kalau yang Pokja itu mungkin dengan Pokja Pakias ya. Pelatihan ANC terintegrasi USG obstetri data terbatas bagi dokter. Tapi ini nggak bekerja sama dengan Pokja dokter. Kalau yang 2 tadi dok. Kalau yang Kalau ini dengan Kementerian Kesehatan dokter. nah berarti nanti Pak ini di Dr. Wadi ya. Ya. Difasilitasi oleh Dr. Arieta ini berarti JNPK dengan Kemkes ya, mungkin di sini ada kegiatan khusus ya supaya Iya, dokter. nanti dicanangkan gitu ya. Iya dokter. Bahwa program kita ikut support gitu ya. Iya dokter. Yang disampaikan oleh Dr. Arieta ya. Kalau ini Kemkes ya, tentu kalau dengan Kemkes secara kelembagaan dengan JNPK gitu ya. Ya. Saya kira itu dulu ya. Ya, terima kasih dokter. Masih ada nggak yang lain Dr. Arieta, Dr. ya? Sementara itu kali saya Cukup, dokter. mau baik, terima kasih Dr. Pak Suryo, Pak Wadi, Dr. Budi, Dr. Ratna, Dr. Kaiser, ya, Pak Ria ya. Jadi nanti yang APM ya segera diitukan ya, kemudian kerjasama kita di Dr. Wadi yang tadi berarti dengan Kemkes itu ya, tadi yang Dr. Arieta sampaikan yang mengenai USG. Ya dok. Ya. Fokus preeklamsia dok. Ya, P2KS ya. Ini kan nanti dilaksanakannya di jaringan kita gitu. Ya. Supaya pelatih-pelatih kita itu supportnya. Ya dok. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Rita dan semuanya. Saya akhiri ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sudah. Terima kasih Maria. Tadi belum kesebut. Dokter Ahmad juga. Ya, makasih dok. Izin live. Ya, minta maaf ya. Baik, udah. Jadi saudara memeriksa ibu hamil dengan prinsip-prinsip sebagai dokter. Anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang ini yang nanti akan dipelajari. Kemudian udah ada hasil lab, silakan saudara interpretasi. Kemudian jangan lupa kita mengisi grafik-grafik pemantauan ibu dan berikan KIE, gizi, kemudian KB pasca persalinan. Dokter kalau menyarankan KB kalau bisa metode kontrasepsi jangka panjang. Apa itu? Ya, IUD atau KDR. Kemudian
implan, sama kalau jumlah anak sudah cukup tubektomi ya, tubektomi dan vasektomi, kontrasepsi mantap ya namanya. Baik, kemudian tata laksananya, dokter memberikan rekomendasi itu kalau normal artinya di puskesmas. Kalau ada abnormalitas, rujuk, tidak untuk rujuk selamanya tapi untuk menegakkan diagnosis pasti. Nah, beres ya. Tata laksananya silakan rujuk, atau kalau dikembalikan tadi yang anemianya masih trimester 1 kan boleh dikasih tablet tambah darah selama 1 bulan, cek HB lagi, kalau bagus lanjut bisa di FKTP. Nah ya. Nah ini nanti saudara akan mengisi ya USG. Ini dulu ya, pemeriksaan fisik gampang, tinggal normal tidak normal. USG isi di sini. Kemudian ini lab, nih saudara jangan lupa yang ini nih, ya pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA), ya triple elimination. Apa aja triple elimination? HIV disingkat H, singkatnya H ya. Orang Indonesia malu-malu, ya nggak karena masih stigma. Kemudian S, sifilis, hepatitis mah ditulis aja reaktif atau non reaktif, ya. Nah kesimpulan tadi sebutkan tadi. Nyonya 25 tahun, gravida 1 para nol hamil 8 minggu, janin tunggal hidup intrauterin ya. Kemudian di normal, rekomendasi ANC di FKTP. Kalau yang abnormalitas ya tulis masalahnya apa, rekomendasinya rujuk ya, gitu ya, jelas ya. Nah ini yang agak beda, ada pemeriksaan inspekulo ya. Jadi kunjungan pertama ke saudara lakukan pemeriksaan inspekulo ya, inspeksi dan inspekulo saja ya. Ntar kita lihat. Kalau yang ini kan ketemunya di trimester 1 sama 3 aja, sama ulang lagi, USG lagi, cek lagi, terus rencana konsultasi kalau perlu, dan rencana persalinan. Normal hijau, merah, berbantu, bahkan sampai seksio cesarean. Edukasi KB-nya kapan? Dari pertama dia datang, udah mulai diedukasi. Jangan pas mau partus baru edukasi. Udah mules, suruh KB. Ya, yang penting kan keluar dulu gitu dia pikir. Nah, prinsipnya juga jangan sampai pulang dari fasilitas kesehatan tidak menggunakan alat KB. Tapi kadang-kadang kan pasien susah ya, Ayudi. Yang penting dia KB deh. Orang di daerah atau ya siapapun ya lebih suka ini KB hormonal suntik. Sebulan kah, 3 bulan kah, mereka lebih suka daripada pasang IUD. Takut katanya. Takut soalnya kan banyak berita translokasi kemana gitu sampai ke jantung katanya. Suka diheboh-hebohin. Terus suaminya gini, nggak mau dok gitu, takut ganggu hubungan, katanya hubungan suami istri. Iya, kata siapa pak? Gitu bilang. Katanya gitu. Emang bapak udah nyoba gitu ya? Belum. Ya gitu loh. Nah, ini sama kesimpulan dan rekomendasi. Nah, hasil pemeriksaan terintegrasi. Nah, jadi jadi bukan terpisah ya, bukan USG aja. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Jadi USG harus dibarengin sama ANC. Soalnya banyak dokter umum yang habis kita ajarin USG, akhirnya buka praktek USG. USG dokter ya, dapat mengetahui jenis kelamin, kemudian apalah pokoknya promo 100.000 gitu. Karena kalau sama aku minimal 700.000 kan, ya mendingan dia ke sono gitu. Tapi harus terintegrasi ya. Oke. Nah, anamnesis biasa ya. Nih, ini kita kasih halamannya ya. Kalau yang 2023 ini ada di halaman 4, saudara bisa lihat. Kalau yang revisi 2024 halaman 98, jauh bener. Ya gitulah. Ya makanya ya dapat dibayangkan segini aja kan harusnya ibu hamilnya baca kan. Terus dia kasih centang yang mana dia udah baca, mana dia mengerti kan. Atau nggak ngerti ditanya. Boro-boro dibaca ya.
Apalagi dikasih yang tebal, tapi ya nggak apa-apa lah, kita berusaha. Nah ya ini ya, keluhan utama biasa. Riwayat ini ya, silakan ditanya. Tapi tanyanya cepat aja. Soalnya mungkin jadi tergantung keluhan utamanya aja. Terfokus lah. Ya, tergantung keluhan utama. Nah ini nih yang pemeriksaan khusus, inspekulo. Ya, inspeksi dan inspekulo. Lihat vulva, uretra, dan vagina. Vaginanya ini cuma lihat normal atau tidak normal, ada fluor, ada fluxus atau tidak. Ya. Nah, pemeriksaan inspekulo saudara harus betul-betul berhati-hati. Ya, harus didampingi oleh tenaga kesehatan lain. Jangan cuma berdua dengan pasien. Jangan lupa inform consent general secara umum. Tapi pada saat saudara nih, nanti pada saat OSCE juga, saudara kan ada nanti misalnya keluar nih pemeriksaan ginekologi, ya, diminta melakukan pemeriksaan ginekologi. Kan saudara mau sih gini kan, selamat siang dokter, saya Arieta yang mau ujian sini lah gitu ya. Nah, tapi kan pas ini kan izin membaca soal gitu kan, lu ngomong gitu kan, izin membaca soal, dok, bisa gitu kan enggak, dok izin membaca soal, tangan gue juga nggak gitu nih, gini tangannya, izin membaca soal dok, nah, gitu kan, nah terus baru duduk atau nggak berani duduk sambil gini ya bagi gitu, nggak apa-apa, ntar kan ngerasain sendiri hari Selasa. Jadi, saudara harus hafal. Kenapa? Langkah-langkahnya udah punya semua kan yang daftar tilik. Kenapa? Waktu saudara cuma 5 menit. Hah? Ya, apalagi kalau siang, jadi 4 menit, udah capek. Ya memang 10 menit. Tapi jangan mengandalkan, oh masih ada nih, 4 menit lagi. Nah terus gini, ke pasien biasa ya gitu, memperkenalkan diri dan inform konsen. Saya dengan dokter muda Arieta yang akan melakukan pemeriksaan pada kehamilan ibu. Apakah diizinkan ibu? Gitu, ngeliatnya ke sono, jangan ngeliat ke penguji. Ya gitu. Jadi saudara betul-betul berlaku, bersikap, berkata-kata sebagai seorang dokter. Jangan kayak mahasiswa habis preklinik kemarin, ya. Ya, terus apakah diizinkan ibu? Ya dok, silakan. Nah, pengujinya ntar ngomong gitu. Baru. Udah, apakah kan memeriksa ini nih, private parts. Saudara ngomong lagi. Saya akan mulai melakukan pemeriksaan. Baru saudara nyentuh. Jangan langsung nyot, gitu jangan. Ya. Terus juga kan udah nih melakukan pemeriksaan inspeksi. Terus inspeksi kan ngeliat doang. Palpasi kan? Nah, inspeksi dan palpasi, inspekulo, saudara duduk. Tapi kalau pemeriksaan dalam, saudara berdiri. Ya. Prinsip kalau pemeriksaan dalam, tangan dominan masuk, tangan non dominan harus tahan fundus. Jadi nggak boleh. Ya gitu. Harus begini. Ya. Nah, kalau tangan dominan saudara kiri ya sama gitu. Prinsipnya segala sesuatu yang masuk ke dalam jalan lahir, ya baik alat maupun tangan saudara, makanya namanya bimanual, bi 2 gitu ya. Terus tahan fundusnya juga begini, nggak ada tahan fundus begini, nggak ada tahan fundus begini, ya nggak ada, salah gini, seperti memeluk uterus. Ngomongnya juga uterus. Jangan uterus. Uterus siapa itu? Nggak boleh. Uterus. Ada ntar yang ngomong uterus. Nggak apa-apa. Ini aja. Ya gini ya, udah ya. Nah, berdiri. Nah, pada saat saudara tadi balik lagi mau palpasi atau ini periksa menggunakan spekulum atau inspekulo, saudara ibu saya akan mulai melakukan pemeriksaan. Ya, menggunakan alat. Alatnya seperti ini. Jadi ibunya lihat dulu. Terus sentuhkan ya kakinya spekulum ke bagian pahanya pasien. Seperti ini, Bu. Supaya dia nggak kaget bahwa itu dingin. Kalau langsung saudara langsung nyet, dingin ini. Idealnya ini memang hangat, idealnya di penghangat. Tapi kan fasilitas tidak semua ada penghangat, baru saudara masukkan gitu ya. Nanti diajarkan ya.
dibantu dengan satu buku jari. Satu buku jari nih, lihat nih, tekuk dikit, kelihatan nggak? Bukan begini, bukan. Jadi ini yang misalnya nih vagina, ya di introitus bagian bawah atau fuscenya itu begini, segini. Jadi segala sesuatu hanya satu buku jari yang masuk. Palpasi juga satu buku jari, nggak masuk semua, nyuak tangannya masuk gitu nggak, ya. Nanti juga kalau kelompok saya sih saya ajarkan seberapa kuat saudara menekan, ya. Kalau nekannya cuman begini, ini intermezzonya. Begini, ini ceritanya ini ya. Ini kalau gini lihat ya, ini kayak main-main kan, ya. Dokternya nggak serius nih, ya. Tapi kalau gini sorry ya, nah terlalu keras. Lalu kayak dipijet. Nggak, coba nih. Ini kalau buat dibayangkan ini maaf ya, di labium minor misalnya. Agak terlalu keras ya. Nah, segini tekanannya. Nanti saudara ajarin ke teman saudara. Nah, beda ya. Jadi apa ritmis terus saudara bersungguh-sungguh. Nah, nyi gitu. Atau terlalu keras, aduh gitu enggak. Ya ada tekanannya, ya. Hati-hati karena yang saudara periksa adalah private parts, ya, dan selalu minta izin sekali lagi untuk memeriksa genitalia interna maupun eksterna, ya, itu ya. Dah. Oke. Nah. Terus apa namanya? Harus hati-hati juga ya yang status hukum nona. Ya, ada status hukum nona tapi status fisik ya bukan nona gitu. Tapi tetap kalau status hukum nona saudara harus minta izin dan tertulis ya, apa di tanda tangan diizinkan untuk melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum atau inspekulum. Nah, mau beda. Oh ini, udah ya. Nah, riwayat obstetri juga ditanyakan kalau multi gravida ya atau multi para. Ya ini yang hati-hati kurang dari 2.500 atau lebih dari 4.000. Nanti juga saudara diajarkan nih kalau nolong partus TBJ di bawah 3.000 enak. Di bawah 3.500 enak, tapi yang abu-abu antara 3.500 sampai 4.000. Pernah dengar trial of labor? Nah, trial of labor. Kalau di bawah 3.500 saudara biasa pakai partograf yang tiap 4 jam. Tapi kalau trial of labor yang 3.500 sampai 4.000 kan bisa aja kita salah. Ternyata beratnya 4.200 gitu atau bahkan kurang ya. Nah, kalau 4.200 kan sebenarnya nggak boleh per vaginam kan. Nah, makanya saudara melakukan partus percobaan atau trial of labor. Ada nanti syarat-syaratnya ya. Baik, nah sungsang atau nah ini coba persalinan normal apa? Jadi bidan itu yang normal ya, hamil bersalin dan nifas normal. Nah sekarang persalinan normal, usia kehamilan aterem berapa terem? 37 sampai 40. 40 itu selamatan 40 hari. 42 ya. Tapi bidan itu merujuk di 40 karena Nagel 40. Jadi buat dia 40 tuh udah posterem, padahal kan kita masih punya waktu. Tapi itu ilmu dokter tuh antara 40 sampai 42 harus dicek plasentanya gimana, air ketubannya gimana, kesejahteraan janin gimana. Ya. Tapi juga nggak usah ngoreksi profesi lain. Yang benar 42 loh. Gitu nggak usah. Ya, dah. Terus aterem apalagi? Partus normal, ayo. Ini aja, kan ingat kan? JPKTH. Janin presentasi kepala. Artinya non kepala normal apa normal? Enggak. Bokong, lintang, oblik, ya. Kemudian tunggal. Tunggal dulu. Artinya gemeli enggak kan? Enggak normal. Nih, ini enggak normal. Harus itu termasuk yang harus dirujuk, ya. Kemudian hidup, tidak hidup, unalive kan bahasa di itu kan, medsos. Unalive rujuk, ya. Kemudian
ada masalah lain lah ya. PJT. Janin tunggal hidup. Terus waktunya persalinan berapa lama? Di partograf itu 18 jam. Ya, dari PK1 aktif. Ya, lihat partograf deh nanti. Kemudian berlangsung dengan tenaga siapa? Ibu sendiri. Tenaga ibu sendiri, ya. Tidak dengan tenaga obat atau induksi, ya. Tidak dengan tenaga alat. Ya, atau penolong. Vakum forceps normal. Nah, induksi nggak normal ya, tenaga obat. Jadi apa namanya? Betul-betul natural birth katanya sekarang, ya. Kemudian apa lagi? Epis apa epis? Di epis apa nggak partus normal? Kenapa? Enggak sampai Kepala itu ya kan PK2 ya. Sudah begitu saudara dapat PK2 pembukaan lengkap ya, kepala HOTS 3 plus udah langsung suruh ngeden nggak? Enggak, tunggu dia crowning. Kalau dia crowning itu dia sudah menekan perineum gitu. Kalau masih jauh di sini jangan mulai dihitung. Mulai dihitung tuh partus PK2 kan kalau multi 1 jam. Primi 2 jam. Ya, pulsanya jangan dihitung kalau dia baru lengkap. Tunggu dia crowning dulu dan saudara pimpinan dulu baru hitung waktunya. Ya. Biasanya sih yang keluar tadi partus skala 2 sama tata laksana persalinan skala 3 ya. Itu pasti keluar tuh, ya. Apalagi coba menurut saudara apa? Kompetensi yang harus saudara kuasai sebagai seorang dokter? IVA Pap smear, ya. Terus apa lagi? Ya udah dapat 4 tuh lumayan. Tapi satu station itu. IVA Pap smear satu station. IUD bisa, ya IUD bisa implan nggak? Tapi kecil kemungkinannya. Soalnya kan tadi udah diajarin nama ini ya KPSS P1 S1-nya kan, Mila. Itu KPS-nya kan udah ngajarin itu kan IUD. Kalau yang keluar kan dia ngajarin implan dong. Logika enggak. Iya kan tadi dokter Mila ngajarin ini kan. Aduh lama deh. Nah, apalagi dulu waktu OSCE-nya 2 kali forceps atau vakum bisa keluar. Tapi sekarang belum, pokoknya salah satu patologis lah. Vakum forceps, sungsang atau distosia bahu. Bisa salah satu dari itu. Salah satu biasanya. Kalau yang besok Kan bukan Eka yang bikin soal. Hah? Muji kalau sempet. Kenapa tuh? Kenapa katanya? Apaan? Kenapa? Kenapa dok? Ya, oke deh. Udah berapa tuh tadi ya? PK1, PK2, PK3, Pap smear IVA, terus IUD, terus kan ada 2 soal yang nggak ada pengujinya kan? Pasti partograf sama PAT, terus sama konseling apa itu? Konseling KB, pil, konseling pil, bukan KB doang pil. Ya udah kan tinggal gampang. Biasanya ditanya mulai dari mana? Yang itunya itu nyi. Nah, udah berapa tuh? Parto HPHT 5. Nah, 5 lagi apa? 10. Udah. Apa lagi ya? Hah? Oh iya, betul. PF ginekologi. Ya, ginekologi juga yang benar ya. Tapi biasanya mungkin ginekologi bisa aja disatukan sama IVA Pap smear. Makanya 10 menit terasa 5 menit. Iya dong. Lu inspeksi inspekulo VT enggak VT dulu. Ini dulu kan inspekulo kan. Baru VT setelah IVA sama Pap smear selesai. Ya, IVA dulu apa Pap smear dulu? Ya. Cara muternya juga bukan tangan kita yang muter begitu. Ya kan di lorong sempit kan, jadi harus pill rolling gitu. Ya itu, pegangin belakang, gini. Jadi nggak boleh, muternya nggak boleh ini gitu, nggak boleh. Ini harus muter ini. Nah lihat ya,
Yang muter kan jari aku kan? Nah, gitu. Ini sini nih. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi latihan melintir ini nih. Ini namanya apa? Spatula. Aire. Kurang aire. Kalau spatula doang itu kan spatula juga kan? Tapi bukan aire kan? Udah, ngaco. Udah, bentar lagi jam 3, ayo, ntar gue usir. Ya, apa lagi nih kayak gitu. Ini udah di. Hah? Kata dia Oh iya, tapi aku capek ya. Nah, namanya sih siap biasa ya. Nah ini nih yang penting saudara harus tahu. Siapa pembuat keputusan? Ayo, siapa yang membuat keputusan kalau pasien? Diri sendiri. Belum tentu perempuan suka hak reproduksinya ini kurang terabaikan. Suami belum tentu. Suami takut sama mertua. Ya, apalagi maaf yang Sumatera Utara, si suami. Sekalian gue spesifikin, yang punya marga, spesifik lagi kan? Enggak sayang. Enggak, tapi ya begitulah kehidupan kan? Nah, yang punya marga itu kadang-kadang suaminya takut mengambil keputusan karena nanti bisa saja kalau keputusan dia salah, dia disalahkan oleh mertuanya. Gitu. Ya ini sebetulnya bukan yang punya marga aja sih. Yang kagak punya marga juga kan kadang-kadang suami, aduh kalau ngambil keputusan sendiri jangan-jangan salah keputusan saya. Jadi dia melibatkan, anjurannya adalah melibatkan orang tua dari istri atau ya keluarga besar. Tapi kalau keluarga terlalu besar juga nggak putus-putus ntar. Ya, terlalu banyak pendapat. Ya. Hah? Jadi kalau misalkan kita nanya siapa pembuat keputusan di rumah, kita nanya langsung kayak siapa pembuat keputusan di rumah atau pakai suatu perumpamaan. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa terlalu terus terang juga ya. Kadang-kadang orang Indonesia kan kalau misalnya gini, saudara inform consent, Bapak Ibu terpaksa harus dilakukan seksio sesaria atau tindakan operasi untuk melahirkan anak Bapak Ibu atau bayi Bapak Ibu. Sampai dengan biasa kan biasa kalau inform consent gini prinsipnya, saudara bikin bagus dulu. Saya atau tim kami selalu tim, kami akan berusaha melakukan yang sebaik mungkin. Nah tapi inform consent harus pakai namun atau tetapi. Namun akan tetapi, jadi udah bagusin diri sendiri terus disangka lagi. Iya harus begitu kan, kita berusaha sebaik mungkin. Tapi belum tentu hasilnya baik kan? Tapi bukan karena saya nggak bisa atau nggak kompeten. Nggak usah diomongin itu ya. Takutnya ada yang terlalu implisit. Ini nancep di kepala. Soalnya kan anak sekarang katanya Gen Z ya. Apa yang diomongin tuh yang bukan. Bukan ya, lu bukan Gen Z ya? Bukan. Gen Z dong. Gen Z dong. Tapi eksepsional gitu ya. Nah jadi udah ya yang itu. Namun dapat saja pasien tidak respon terhadap tata laksana kita kan. Misalnya bayi resusitasi, bisa aja resusitasinya nggak berhasil atau gagal kan, karena bayinya tidak respon ya. Atau bayi tidak respon, kok jadi gue tiba-tiba lupa ya, belum makan gue. Hipoglikemi, hipoksia juga, segitu banyak. Jadi dapat saja usaha kami tidak berhasil karena bayi tidak respon atau karena ada penyebab lain yang mungkin tidak sempat dilakukan pemeriksaan. Kan sito kan, kalau kegawat daruratan maternal. Terus sampai dengan risiko terburuk apa? Nah, jangan ngomong kematian, walaupun benar pasti, tapi pasien keluarganya nggak senang dengar kematian, nggak senang, ya diganti dengan meninggal dunia, betul. Ngomongnya juga dapat saja risiko terburuk meninggal dunia, ya ada harus itu komunikasi kan saudara tahu kan, verbal tahu, non verbal apa non verbal? Gerakan bahasa tubuh, ya. How you dress, how you wear your hair gitu kan. Terus kontak mata ya. Pernah dengar paraverbal?
Paraverbal itu intonasi, kecepatan suara bicara, pitch-nya saudara mau tinggi mau rendah, kan? Kematian, nggak kematian, nah ngomongnya kan kayak gitu, atau meninggal dunia, udah gitu pakai ekspresi gitu lagi kan. Ya bu ya, nah itu biasanya pasien nyolot tuh kalau ya bu ya pak ya, udah ngerti ya pak ya, konsen atau apaan? Karena ada dokter yang seperti itu ada di IGD apalagi, ya. Nah jadi diganti meninggal dunia, ya sama orang Indonesia betul miskin kere, nggak mau dengar sakit hati, prasejahtera. Negara kita kan begitu kan? Iya. Udah gitu yang banyak protes yang BPJS kan, protes mulu, aduh. Ya udah nggak apa-apa. Ya ada kesiapan pendonor darah. Nah ini donor darah juga nanti ada. Nah pembuat keputusan tadi balik ya. Jadi kita tanya balik gitu, apakah kalau saya meminta persetujuan untuk tindakan medis atau operasi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang akan menandatangani sendiri atau masih menunggu keluarga yang lain gitu. Halus kan? Mudah-mudahan ngerti, kadang-kadang ada yang nggak ngerti juga. Iya kan, kadang-kadang ada pasien, jadi Bapak Ibu sudah mengerti kenapa Ibu harus disesar. Oh mengerti dok, kenapa ya kira-kira, bisa diulang. Terus yang ada dia tatap-tatapan sama gua. Iya gitu, jadi kayak HPHT, paling sering tuh HPHT. Kapan mens terakhir? Bulan ini udah mens belum? Belum. Artinya bulan lalu ya, bulan Desember. Tanggal berapa ingat saya? Iya. Nah, kalau anak FK ingat. Tapi kalau orang-orang yang gitu kan lupa dia. Kapan hari pertama haid terakhir, Bu? Terus jadi tatap-tatapan lagi. Makanya bisa menjadi bahan edukasi saudara. Kalau di SMP gitu, jadi hari pertama haid terakhir ya, atau hari pertama haid itulah yang harus dicatat. Bisa catat di mana? Smartphone bisa. Di kalender bisa nggak? Bisa, tapi jangan kalender yang di ruang tamu. Kalender pribadi, ya. Itu ya. Nah. Kan orang jadi tahu, bisa mens nih gitu kan. Nah, edukasi juga. Jadi kadang-kadang adik-adik kita tuh nggak nyatet atau ponakan-ponakan kita. Karena kalau datang periksa ke tempat kesehatan reproduksi pasti ditanya. Ya, siklus haidnya. Baik. Ini nah tanda-tanda vital biasa ya, status gizi, IMT, indeks massa tubuh, kemudian pemeriksaan lengkap, ujung kepala ke ujung kaki, ya. Ini jantung dan paru, ya. Ini profesi lain tidak, baik bidan maupun perawat. Kemudian abdomen, lihat adakah luka operasi, misalnya McBurney atau jangan-jangan bekas operasi ginekologi mediana, ya. Kalau sesar kan Pfannenstiel, ya. Sering terlewatkan ini, ya, JVP. Jangan lupa, saudara harus bisa melakukan pemeriksaan, ya. Nanti belajar pada saat biasanya IPD atau kardio, ya. Baik. Nah ini ya, cuman ada 4 kriteria: KEK, normal, overweight atau obes, ya, menurut IOM ini. Tapi ada juga yang menurut Asia Pasifik, buku KIA pakainya IOM, ya. Kenapa obes dianggap menjadi masalah? Prof. Ovi biasanya udah nerangin tuh. Kenapa tadi? Bukan IUGR-nya. Iya ya, salah satu dampak itu negatif ya artinya. Dampak dari IUGR. Dampak dari obesitas, bayinya bisa IUGR. Tapi kenapa obesitas ini sekarang dibilang suatu faktor risiko juga untuk komorbiditas selain yang KEK? Kenapa? Karena dalam posisi inflamasi. Obes itu hamil, inflamasi juga kan? Jadi inflamasi kuadrat, lebih mudah untuk mendapatkan komplikasi, ya. Nah, dokumentasi buku KIA lama. Nah, nih kosong kayak gini, ya. Terus apa lagi ya? Udah sih 110/70. Oke. Nah, nih. Nih, lingkar lengan atas normalnya berapa, Bapak Ibu?
Ush, 100 mah. 21, 23. Ya, apalagi ini harusnya dirujuk dari kemarin ya. Ya. Terus nih mana? Nah, nih HB 8. Ya kan? HB berapa HB normal? Ibu hamil. Kalau kita iya 12 14. Ibu hamil 11, 10 setengah, 11. Ya. Tapi gadis-gadis juga yang dietnya kencang itu suka anemia. Ya. Gadis-gadis maksudnya gadis yang udah menikah terus hamil gitu. Tapi waktu gadisnya dia banyak diet sehingga anemia. Nah, ini diisi ya. Bisa ini yang 2024. Nah, udah tempel kalau ada nama lengkap udah ya, cepet aja. Ya, ini jelas silakan diisi. Sama ya. Nah, ini halaman 1, ini halaman berapa ini? Nah ya, jauh banget. Nah, ini data sesuai silakan diisi. Nah, ini ya. Ini saya cepat aja ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini saudari. Nah, diisinya pakai paraf ya, Bapak Ibu. Pemeriksaan 1, 2, 3 isi aja pakai angka. Terus ini paraf bukan pakai angka oleh pemeriksa. Ya. Nah, terus ini PPPA udah apalagi nama tempat persalinan, puskesmas kah atau rumah sakit kah, silakan kalau dirujuk. Nah, kunjungan nifas. Dulu ingat mungkin kalau waktu preklinik diajarin kunjungan nifas kembali ke rumah sakit atau fasilitas tempat persalinan itu kontrolnya 1 minggu. Kalau sekarang berubah. Nih, saudara ingat-ingat ya. Kunjungan nifas 1, 2, 3, 4. 6 sampai 48 jam pasca persalinan. Jadi sebelum pulang dari rumah sakit atau dari FKTP udah masuk KF1 ya. Dulu waktu jam persal, pernah dengar jam persal, jaminan persalinan, ibu-ibu dipulangkan sebelum 24 jam. HPP-nya di rumah. Makanya pulangkan pasien 24 jam pasca persalinan. Nah, udah masuk nifas 1, 6 sampai 48 jam. 2 gampang ya, 3 sampai 7. Berikutnya